Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Waktu Sunyi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kembali hadir dan menemani cerita kali ini. Seperti biasa, semoga cerita kali ini bisa menjadi teman di sela aktivitas kalian, menemani perjalanan atau mengantar kalian beristirahat sebelum tidur. Malam itu seharusnya menjadi awal yang indah bagi sepasang pengantin baru yang sedang menikmati bulan madu di sebuah resort tepi pantai. Namun, tanpa mereka sadari, sebuah warung soto sederhana yang berdiri di tengah sunyinya, malam menjadi awal dari pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita mulai ceritanya. Rian dan Tiara baru saja resmi menjadi suami istri. Setelah rangkaian acara pernikahan yang melelahkan akhirnya selesai, keduanya sepakat menghabiskan waktu berdua dengan berbulan madu di sebuah resort yang berada di tepi pantai. Mereka sengaja memilih tempat yang jauh dari keramaian kota. Suasana yang tenang, angin laut yang sejuk, dan pemandangan matahari terbenam menjadi alasan utama mengapa mereka menjatuhkan pilihan pada resort itu. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu cukup lama, namun rasa lelah seolah terbayar begitu mereka tiba. Hamparan pasir yang membentang luas, deburan ombak yang terdengar dari kejauhan, serta deretan pohon kelapa yang bergoyang pelan diterpa angin, membuat tempat itu terasa begitu damai. Setelah proses check-in selesai, mereka langsung memasuki kamar yang akan menjadi tempat menginap selama 6 hari ke depan. Kamar itu menghadap langsung ke arah pantai. Dari balkon, mereka bisa menikmati pemandangan laut tanpa harus keluar dari resort. Hari pertama mereka dipenuhi kebahagiaan. Mereka berjalan menyusuri pantai, mengabadikan beberapa momen dengan kamera ponsel, menikmati matahari yang perlahan tenggelam di balik cakrawala, lalu menghabiskan waktu makan malam di restoran resort. Semua terasa begitu sempurna. Malam pun semakin larut. Setelah beristirahat sejenak di kamar, Rian mengajak Tiara kembali keluar. Ia ingin menikmati suasana pantai pada malam hari. Tiara sempat ragu karena kawasan sekitar sudah mulai sepi. Namun karena jaraknya tidak terlalu jauh dari resort, akhirnya ia mengangguk setuju. Mereka pun berjalan santai menyusuri bibir pantai, hanya ditemani semilir angin laut dan cahaya bulan yang memantul di permukaan air. Beberapa menit kemudian, langkah mereka terhenti. Di kejauhan, tampak sebuah warung sederhana yang masih diterangi lampu. Di depan warung itu, tergantung sebuah papan kayu yang bertuliskan Warung Soto Mbah Sumi. Rian tersenyum kecil. Ia mengusap perutnya yang mulai terasa lapar. Tanpa berpikir panjang, ia mengajak Tiara untuk mampir sebelum kembali ke resort. Tiara mengamati warung itu dari kejauhan. Bangunannya sederhana, terbuat dari kayu dengan dinding yang sudah tampak kusam dimakan usia. Di bagian depan, tergantung sebuah lampu berwarna kekuningan yang menerangi halaman kecil di depan warung. Meski sudah larut malam, warung itu masih terlihat buka. Beberapa orang tampak duduk menikmati semangkuk soto di meja masing-masing. Melihat warung yang masih cukup ramai, Tiara pun mulai merasa tenang. Setidaknya tempat itu terlihat seperti warung pada umumnya. Rian dan Tiara kemudian melangkah masuk. Begitu memasuki warung, aroma soto yang hangat langsung memenuhi indera penciuman mereka. Harumnya begitu menggugah selera, seolah menghilangkan rasa lelah setelah berjalan cukup jauh di sepanjang pantai. Di balik meja tempat meracik soto, berdiri seorang nenek tua dengan tubuh yang sedikit membungkuk. Rambutnya sudah memutih seluruhnya dan disanggul rapi di belakang kepala. Wajahnya dipenuhi keriput, namun senyumnya terlihat begitu ramah. "Selamat malam, Cu. Silakan duduk. Mau pesan berapa mangkuk?" Rian tersenyum sopan. "2 mangkuk saja, Mbah." Nenek itu mengangguk pelan. Tangannya bergerak cekatan menyiapkan pesanan mereka. Sesekali ia tersenyum sendiri sambil mengaduk kuah yang mengepul di dalam panci besar. Tidak butuh waktu lama, 2 mangkuk soto hangat sudah tersaji di atas meja. Rian dan Tiara saling berpandangan sejenak. Kemudian mereka mulai menyantapnya. Kuahnya terasa gurih, dagingnya
empuk. Bumbu rempahnya begitu meresap. Bahkan Rian beberapa kali memuji kelezatan soto itu. Menurutnya, soto itu menjadi salah satu soto terenak yang pernah ia makan. Tiara pun mengangguk setuju. Tanpa terasa, kedua mangkuk mereka habis dalam waktu singkat. Rian masih tampak belum puas. Ia bahkan sempat bercanda bahwa semangkuk soto saja rasanya masih kurang. Tiara hanya tersenyum melihat tingkah suaminya. Tak lama kemudian, Rian membayar soto yang sudah mereka makan. Mbah Sumi menerima uang yang diberikan Rian sambil tersenyum hangat. Setelah menghitung uang itu, ia mengambil sebuah bungkus yang sudah dibalut kertas minyak berwarna coklat. Bungkusan itu kemudian disodorkan kepada Rian. Ini masih ada sisa 1 porsi. Sayang kalau tidak habis. Bawa saja buat dimakan nanti, cu. Rian tampak senang. Wah, terima kasih banyak, Mbah. Kebetulan saya memang masih belum kenyang. Mbah Sumi hanya tersenyum sambil menganggukkan kepala. Hati-hati di jalan, cu. Semoga selamat sampai tujuan. Rian kembali menghampiri Tiara sambil memperlihatkan bungkusan soto itu. Tiara ikut tersenyum. Mereka mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mbah Sumi, lalu berjalan meninggalkan warung dan kembali menuju resort. Tak satupun dari mereka menyadari bahwa malam itu akan menjadi malam yang tidak pernah ingin mereka ingat seumur hidup. Perjalanan kembali menuju resort terasa begitu tenang. Rian dan Tiara masih sesekali membicarakan betapa lezatnya soto yang baru saja mereka makan. Bahkan Rian beberapa kali mengatakan bahwa mereka harus kembali ke warung itu. Sebelum masa honeymoon berakhir, Tiara hanya mengangguk sambil tersenyum. Tak lama kemudian, mereka tiba di resort. Suasana sudah sangat sepi. Sebagian besar tamu tampaknya sudah beristirahat. Mereka pun berjalan menuju kamar dan segera masuk. Begitu pintu kamar ditutup, Rian meletakkan bungkusan soto pemberian Mbah Sumi di atas meja. Ia membersihkan diri sebentar. Sementara Tiara duduk di tepi tempat tidur sambil memainkan ponselnya. Beberapa menit kemudian, Rian kembali menghampiri meja. Perutnya masih terasa lapar. Ia tersenyum kecil saat mengambil bungkusan itu. Lumayan buat ganjel sebelum tidur. Tiara hanya menoleh sekilas. Ia mengira isi bungkusan itu tentu sama lezatnya dengan soto yang mereka makan di warung tadi. Rian perlahan membuka ikatan plastiknya, kemudian membuka lipatan kertas pembungkusnya. Namun, senyum di wajahnya seketika menghilang. Tangannya membeku. Matanya menatap isi bungkusan itu tanpa berkedip. Tiara yang melihat perubahan wajah suaminya segera menghampiri. Apa yang dilihatnya membuat napasnya tercekat. Di dalam bungkusan itu tidak ada kuah soto, tidak ada potongan daging. Yang ada hanyalah cairan hitam pekat berbau busuk. Di atasnya berserakan potongan daging yang sudah membusuk. Belatung tampak merayap di sela-selanya, bercampur dengan gumpalan rambut panjang, pasir, dan benda-benda menjijikkan yang sulit dikenali. Bau busuknya begitu menyengat. Rian refleks menjatuhkan bungkusan itu ke lantai, hingga seluruh isinya berhamburan. Tiara menutup mulutnya. Perutnya langsung terasa mual. Tanpa sempat berkata apapun, mereka berdua berlari menuju kamar mandi. Mereka muntah berkali-kali. Bahkan setelah isi perut mereka habis, rasa mual itu masih belum hilang. Beberapa menit kemudian, setelah rasa mual mereka sedikit mereda, Rian dan Tiara memberanikan diri kembali ke dalam kamar. Wajah mereka sama-sama pucat. Keduanya langsung terdiam. Bungkusan soto yang tadi terjatuh sudah tidak ada. Begitu pula dengan seluruh isinya yang sempat berhamburan di lantai. Tidak ada cairan hitam, tidak ada potongan daging busuk, tidak ada belatung. Bahkan lantai kamar terlihat bersih, seolah tidak pernah terjadi apapun. Rian dan Tiara saling berpandangan. Tidak ada satupun dari mereka yang berani mengucapkan sepatah kata. Semakin mereka mencoba memahami apa yang baru saja terjadi, semakin sulit semuanya dijelaskan dengan logika. Tiara duduk di tepi tempat tidur sambil menangis. Tangannya masih gemetar. Ia tidak sanggup menghapus bayangan mengerikan yang baru saja dilihatnya. Rian berdiri mematung. Pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Bagaimana mungkin soto yang beberapa menit lalu mereka lihat dan cium aromanya berubah menjadi sesuatu yang begitu menjijikkan.
tidak ada satupun penjelasan yang masuk akal. Setelah suasana sedikit tenang, Rian menarik napas panjang. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri sebelum menghampiri Tiara. Menurutnya, mereka sebaiknya berhenti memikirkan kejadian itu untuk malam ini. Mungkin tubuh mereka terlalu lelah setelah perjalanan panjang, atau mungkin ada sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Apapun itu, mereka tidak akan menemukan jawabannya malam ini. Rian kemudian mengajak Tiara untuk beristirahat. Meski rasa takut masih menyelimuti hati mereka, keduanya memaksa memejamkan mata, berharap ketika pagi tiba, semua yang mereka alami malam itu hanyalah mimpi buruk yang segera terlupakan. Pagi harinya, sinar matahari yang masuk melalui jendela kamar membangunkan Rian dan Tiara. Mereka saling berpandangan. Tidak ada senyum yang biasanya terlihat sejak mereka memulai perjalanan bulan madu itu. Yang tersisa hanyalah wajah pucat dan mata yang tampak lelah karena hampir tidak tidur semalaman. Beberapa saat kemudian, Rian mencoba bersikap tenang. Ia mengatakan bahwa mereka sebaiknya tidak terus memikirkan kejadian semalam. Meski apa yang mereka lihat terasa begitu nyata, ia berusaha meyakinkan Tiara bahwa tidak ada gunanya larut dalam ketakutan. Tiara mengangguk pelan. Namun, jauh di dalam hatinya, bayangan isi bungkusan soto itu masih terus menghantuinya. Mereka pun bersiap menjalani hari seperti biasa. Rencana untuk menikmati pantai akhirnya dibatalkan. Begitu pula dengan keinginan menyewa perahu dan mengunjungi beberapa tempat wisata di sekitar resort. Tidak ada lagi semangat untuk berlibur. Sebagian besar waktu mereka habiskan di dalam kamar. Sesekali mereka hanya duduk di balkon sambil memandangi ombak yang bergulung pelan. Namun pemandangan yang sebelumnya terasa menenangkan, kini justru terasa begitu sepi. Menjelang siang, Rian mengajak Tiara pergi ke restoran resort. Mereka merasa harus mengisi perut, meski tidak benar-benar lapar. Setelah makanan datang, keduanya hanya terdiam. Tatapan mereka tertuju pada semangkuk sup yang disajikan. Sebagai pelengkap hidangan, kuah bening yang masih mengepul itu tanpa sengaja mengingatkan mereka pada semangkuk soto yang mereka makan malam sebelumnya. Nafsu makan mereka seketika menghilang. Rian hanya mampu meminum sedikit air, sementara Tiara sama sekali tidak menyentuh makanannya. Tak lama kemudian, mereka memutuskan kembali ke kamar. Sore harinya, mereka kembali mencoba menikmati suasana dari balkon. Angin pantai masih berembus seperti hari sebelumnya. Deburan ombak masih terdengar sama. Tidak ada sesuatu pun yang terlihat aneh. Namun, perasaan mereka sudah berubah. Resort yang semula terasa nyaman, kini justru membuat mereka ingin terus berada di dalam kamar. Menjelang malam, Rian berkata bahwa mungkin mereka hanya membutuhkan istirahat yang cukup. Ia berharap malam itu akan berlalu dengan tenang dan besok mereka bisa kembali menikmati sisa liburan. Tiara tidak menjawab. Ia hanya berharap dalam hati agar kejadian semalam benar-benar tidak terulang lagi. Malam pun perlahan tiba. Mereka mematikan lampu kamar dan mencoba memejamkan mata. Tanpa mereka sadari, malam kedua di resort itu justru menjadi awal dari teror yang sesungguhnya. Malam kembali menyelimuti kawasan resort. Setelah menghabiskan waktu seharian di dalam kamar, Rian dan Tiara berharap malam itu bisa berlalu tanpa gangguan apapun. Mereka mematikan lampu kamar lebih awal. Keduanya berbaring di tempat tidur. Namun rasa kantuk tak kunjung datang. Setiap kali memejamkan mata, bayangan isi bungkusan soto yang mereka lihat semalam kembali terlintas di benak mereka. Suasana di luar kamar begitu sunyi. Sesekali hanya terdengar deburan ombak dari arah pantai. Beberapa saat kemudian, Rian mengerutkan dahinya. Ia merasa mendengar suara sendok yang beradu dengan mangkuk. Awalnya suara itu terdengar pelan, namun perlahan terdengar semakin jelas. Tak lama kemudian, terdengar suara seseorang sedang menyeruput kuah. Suara itu terasa begitu dekat, seolah berasal dari lorong tepat di depan kamar mereka. Tiara yang belum tertidur ikut mendengarnya. Ia langsung menggenggam tangan Rian. Wajahnya mulai terlihat tegang. Keduanya hanya diam sambil berusaha mendengarkan. Tidak lama kemudian, terdengar suara seorang perempuan tua. Suara itu lembut, sangat mereka kenali. "Cu, tidak mampir lagi malam ini?"
Rian dan Tiara saling berpandangan. Mereka langsung mengenali suara itu. Suara Mbah Sumi. Belum hilang rasa terkejut mereka, terdengar seseorang mengetuk pintu kamar. Ketukannya terdengar perlahan, tidak terburu-buru, seolah orang yang berada di luar sedang menunggu pintu itu dibuka. Rian memberanikan diri bangkit dari tempat tidur. Dengan langkah pelan, ia berjalan mendekati pintu. Tiara terus memperhatikannya dengan perasaan cemas. Sesampainya di depan pintu, Rian mengintip melalui lubang pengintip. Lorong resort tampak kosong. Lampu-lampu di sepanjang lorong masih menyala. Namun, tidak ada seorang pun berdiri di depan kamar mereka. Rian perlahan menjauh dari pintu. Belum sempat ia kembali ke tempat tidur, ketukan itu terdengar lagi. Disusul suara sendok yang kembali beradu dengan mangkuk. Kemudian, suara Mbah Sumi kembali terdengar. "Cu, sotonya enak kan? Kalau masih lapar, Mbah masih ada buat kalian." Mendengar itu, Tiara tidak mampu lagi menahan air matanya. Ia memeluk Rian erat-erat. Sementara Rian hanya bisa memeluk istrinya sambil terus menatap ke arah pintu. Gangguan itu terus berulang sepanjang malam. Sesekali suara-suara itu menghilang selama beberapa menit, namun kemudian kembali terdengar, seolah seseorang masih setia menunggu di depan kamar mereka. Rian dan Tiara tidak berani mendekati pintu lagi, apalagi membukanya. Mereka hanya bisa bertahan di dalam kamar sambil berharap malam segera berlalu. Baru ketika cahaya matahari mulai menyelinap melalui celah tirai jendela, semua gangguan itu benar-benar menghilang. Keduanya menarik napas lega. Namun mereka sadar, mereka tidak sanggup menghabiskan 4 hari lagi di resort itu. Pagi itu juga, mereka mengambil keputusan untuk segera pulang. Pagi itu, Rian dan Tiara tidak lagi memikirkan rencana menikmati sisa liburan mereka. Begitu matahari mulai meninggi, keduanya langsung mengemasi seluruh barang bawaan. Tidak ada lagi keinginan untuk berjalan di pantai. Tidak ada lagi keinginan mengabadikan momen bulan madu. Yang ada hanya satu tujuan, segera meninggalkan resort itu secepat mungkin. Setelah memastikan tidak ada barang yang tertinggal, mereka keluar dari kamar. Proses check out berlangsung seperti biasa. Tidak ada sesuatu yang terasa aneh. Tidak ada seorang pun yang bertanya mengapa mereka pulang lebih awal. Rian dan Tiara pun memilih tidak menceritakan apa yang mereka alami. Mereka hanya mengatakan ada urusan mendadak sehingga harus kembali ke rumah. Meski masih tersisa 4 hari masa menginap, mereka rela meninggalkan semuanya. Bagi mereka, uang yang hangus tidak lagi menjadi masalah. Keselamatan dan ketenangan jauh lebih penting. Tak lama kemudian, mobil mereka meninggalkan kawasan resort. Selama perjalanan pulang, suasana di dalam mobil lebih banyak diisi keheningan. Sesekali Rian melirik ke arah Tiara. Wajah istrinya masih terlihat pucat. Begitu pula dirinya. Tidak ada satupun dari mereka yang ingin mengingat kembali kejadian 2 malam terakhir. Mereka sepakat untuk tidak pernah membicarakan pengalaman itu kepada siapapun. Bulan madu yang seharusnya menjadi kenangan terindah justru berubah menjadi pengalaman paling menyeramkan dalam hidup mereka. Sejak saat itu, Rian dan Tiara tidak pernah lagi berhenti di warung makan yang berdiri sendirian di tempat sepi. Terlebih jika hari sudah larut malam, bukan karena mereka membenci semangkuk soto, melainkan karena mereka sadar tidak semua warung yang terlihat buka pada malam hari benar-benar diperuntukkan bagi manusia. Beberapa minggu telah berlalu sejak Rian dan Tiara kembali dari bulan madu mereka. Perlahan, kehidupan mereka kembali berjalan seperti biasa. Mereka mulai kembali bekerja, beraktivitas seperti sebelum menikah. Meski begitu, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan mereka. Setiap kali mencium aroma soto yang harum dari pinggir jalan, keduanya selalu saling berpandangan. Tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun, mereka sama-sama teringat pada malam itu. Pada sebuah warung sederhana di tepi pantai. Pada seorang nenek tua yang tersenyum ramah. Dan pada sebungkus soto yang mengubah bulan madu mereka menjadi mimpi buruk. Sejak saat itu, Rian dan Tiara memilih menghindari warung makan yang masih buka hingga larut malam, terutama jika letaknya berada di tempat yang sepi. Bukan karena mereka percaya semua warung menyimpan hal yang sama, tetapi
karena mereka sadar ada beberapa pengalaman yang lebih baik tidak pernah terulang untuk kedua kalinya. Hingga hari ini, mereka masih tidak tahu siapa sebenarnya Mbah Sumi, dan mereka juga tidak pernah ingin mencari jawabannya. Demikianlah kisah tentang sepasang pengantin baru yang mengalami kejadian di luar nalar saat menikmati bulan madu di sebuah resort tepi pantai. Terkadang, pengalaman paling menyeramkan bukan berasal dari tempat yang terlihat angker, melainkan dari sesuatu yang tampak begitu biasa hingga membuat kita lengah. Kita tidak pernah tahu apakah setiap tempat yang kita singgahi benar-benar seperti yang terlihat atau justru menyimpan sesuatu yang memilih untuk tetap tersembunyi dari kebanyakan orang. Sebagian orang mungkin menganggap semua ini hanya cerita fiksi atau sekadar mitos. Namun bagi mereka yang pernah mengalami kejadian aneh yang sulit dijelaskan, tidak semua hal bisa diterangkan dengan logika. Karena itulah, terkadang tidak ada salahnya untuk lebih peka terhadap firasat dan tidak mengabaikan perasaan yang tiba-tiba membuat kita merasa tidak nyaman. Tuliskan pendapat kalian tentang cerita kali ini di kolom komentar. Dan jika kalian pernah mengalami kejadian horor yang sulit dijelaskan atau memiliki kisah menyeramkan dari teman, keluarga, maupun orang terdekat, kalian juga boleh membagikannya di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman tersebut bisa menjadi inspirasi untuk kisah-kisah berikutnya di waktu sunyi. Jika kalian menyukai cerita horor seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya. Dan jika menurut kalian cerita ini menarik, bagikan juga video ini kepada teman, sahabat, atau keluarga kalian. Terima kasih sudah menemani saya hingga akhir cerita. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.